kenapa kita jatuh cinta di puyuh itu? Karena penghasilnya setiap hari. Kita ngasih makan cuma 1 kali pagi, nanti sore udah bayaran. Perkenalkan, nama saya Hardi Ramdhani. Saya salah satu peternak puyuh yang ada di Dusun Seruni, Bukir Sari, Cangkringan, Sleman. Saya itu orang IT dari SMK, jurusannya Teknik Komputer Jaringan. Kemudian saya kuliah ngambil di pemrograman. Jadi saya buka usaha itu dari tahun 2015, usaha IT di software house. Seiring berjalannya waktu, di software house itu bagus, keuntungan besar, tapi balik lagi ke kenyamanan dan ketenangan. Jadi kalau di peternakan itu saya lebih tenang, lebih nyaman. Karena apa? Ketika klien dari luar negeri, kita harus meeting, mereka di sana jam 8 pagi, kita di sini jam 2 pagi kadang. Waktu tidur sudah tidak tentu. Nah, akhirnya saya coba mulai untuk memelihara, mulai dari sapi, kambing, terus ada ikan-ikanan, terus ada burung-burungan semua, sampai akhirnya kita jatuh cintanya di puyuh. Kenapa kita jatuh cinta di puyuh itu? Karena dari puyuh itu tidak ada yang terbuang. Di Al-Quran juga ada. Kalau disebut di dalam Islam itu ada salwa. Manna wa salwa. Itu ada madu dan burung puyuh. Itu ada cerita ketika Nabi Musa dan umatnya ketika melewati ombak besar, dapat mujizat itu. Burung puyuh itu dimakan, direbus, digoreng, dibakar, itu enak. Itu dari burung puyuh, tidak ada yang terbuang, dari dagingnya bisa diolah. Terus dari telurnya bisa diolah juga, proteinnya tinggi, bagus untuk anak-anak. Terus kotorannya kemana? Kotorannya selama ini kan yang jadi isu sosialnya. Isu sosialnya kenapa? Karena kotoran disebut bau dan sebagainya, lalat dan sebagainya. Kita punya beberapa terobosan. Terobosannya kita ada buat bakteri. Bakterinya itu kita kembangkan. Itu dalam waktu 30 menit itu hilang baunya seketika. Kotoran puyuh sendiri itu bagus untuk pertanian, terutama di di buah-buahan, dijadikan pupuk untuk buah-buahan. Kenapa kita jatuh cinta di puyuh itu? Karena penghasilnya setiap hari. Contohnya sekarang kita lagi panen pagi, kita ngasih makan cuma 1 kali pagi, nanti sore udah bayaran. Karena dari puyuh itu tidak ada yang terbuang. Pas kita mulai itu enggak cuma manis-manisnya aja, pasti ada pahitnya juga. Kita mulai peternakan puyuhnya, awalnya dari 500, terus nambah ke 2000 ekor, terus nambah ke 5000, 7000, 9000. Akhirnya kita dikomplain sama warga. Tapi kita sampaikan ke warga dan mediasi, di sana clear semua karena izin-izin kita lengkap dan sebagainya. Nah, terus akhirnya kita daripada ribut dengan warga, akhirnya pindahlah ke tempat lain. Nah, di sering berjalannya waktu di 18.000 ini, di 2023 akhir Desember, itu sampai di Februari 2024, selama 3 bulan berturut-turut itu kita nombok 15 juta per minggunya. Karena apa? Karena harga pakan naik, harga telur turun. Itu kadang yang membuat si peternak itu jadi bangkrut. Tapi kenyataannya selama ini coba, pernah nggak kita ke angkringan? Ke angkringan itu pernah nggak harga telurnya turun? Di end user tuh harga nggak pernah turun. Tapi memang ada pemain yang memainkan harga tadi. Nabi Muhammad Abdurrahman bin Auf juga sudah pernah bilang, yang pertama kali ketika kita mau buka usaha itu, carilah pasarnya. Cari pasar ada di mana? Apa kebutuhan pasar? Bayangin, di Indonesia ini di sekitar 280 juta jiwa. Itu yang bisa kita pasarkan di telur puyuh. Masa satu orang nggak bisa tuh makan 1 telur puyuh? Nah, dari sana tuh kita lihat pasarnya masih sangat luas, masih sangat-sangat blue ocean kalau menurut saya untuk telur puyuh ini. Kita itu riset, pasti. Kebetulan saya orang IT juga, jadi kita riset dari sosial media dan sebagainya. Terus dari relasi, kebetulan saya juga tergabung di Petani Milenial Sleman. Nah, dari teman-teman Petani Milenial Sleman itu kita punya relasi banyak sekali. Kalau untuk pemasaran saat ini kita tuh ada beberapa. Pertama di lokal sendiri kita langsung di pengerebus, ada di angkringan. Terus ada juga di resto, terus sama satu lagi di rumah sakit. Rumah sakit itu bagus kan untuk proteinnya tinggi. Nah, terus dari kompas.com sendiri itu pernah mengeluarkan artikel bahwasanya kandungan yang terkandung di dalam telur puyuh itu 4 kali lebih tinggi daripada unggas lainnya. Itu kompas.com yang mengeluarkan ya. Kalau kita dari hasil uji lab juga kita ada beberapa lab yang sudah pernah kita ujikan, itu kandungan kolesterol jahatnya pun 0. Makanya ini kita sedang mengembangkan produk juga yang insya Allah mudah-mudahan bisa diterima di luar negeri. Kita berencana mau ekspor juga untuk telur puyuhnya. Kita hitungannya tuh per ikat. Per ikat itu isinya 900 butir. Nah, kalau kita per hari di kandang sini dengan populasi 18.000 itu bisa menampung sekitar 16 ikat. Lumayan, 2.400.000 per hari. Pagi kerja, siang udah laku.
Kalau untuk bibitnya sendiri, kebetulan saya juga mempelajari tentang genetika. Puyuh itu kita kawinkan dengan cara crossbreed. Jadi saya ambil bibit dari si A misalnya, dan si B itu harus dikawinkan. Nggak boleh inbreed, nggak boleh satu turunan. Kita ambilnya cross, beda jenis. Saya sudah buktikan sendiri, ketahanan produktivitas puyuhnya sendiri itu bisa sampai 18 bulan dibandingkan dengan puyuh-puyuh yang lainnya. Kita riset masih skala kecil, belum skala besar, masih main-main biasa aja, penelitian kecil-kecilan. Kalau perawatan simple ya, karena minumnya juga udah pakai nipel ya, atau otomatis kita tinggal ngasih makan aja. Yang paling berat memang di pembersihan kotoran. Kadang kita memang harus ekstra di sana pembersihan kotoran. Paling kerja 2-4 jam. Kalau penyakit itu kita antisipasi dengan vitamin. Untuk puyuh ini semua hewan ternak, manusia pun juga seperti itu ya, manajemen kandang atau kebersihan. Kita di sini pembersihan itu kalau bisa setiap hari. Terus untuk disinfektan kita pakai juga untuk penyemprotan. Jadi itu kan ada penyakit ya, ketika amoniak tinggi. Makanya kita kenapa pembersihan kotoran itu setiap hari tadi, supaya mengurangi tingkat amoniaknya itu sih. Kalau untuk pakan ini itu berkesinambungan ya. Puyuh ini saya bilang kolaborasi dengan siapapun. Di Jogja ini ada sentra jagung, ada sentra dedak. Kebetulan saya punya rekanan juga untuk pengolahan tepung ikan. Jadi sebenarnya bahan dasarnya cuma 3 itu tadi. Ada bungkil kedelai, ada bungkil kelapa sawit dan sebagainya untuk campuran lainnya. Nah itu kita sedang riset, sedang mengelola. Rencana insya Allah mudah-mudahan di tahun depan kita akan buat mini feed mill yang akan kita gunakan itu untuk peternak kita dulu, sebelum nanti kita pasarkan dengan harga yang memang terjangkau dan masuk gitu. Dan kebetulan juga saya punya beberapa mitra untuk peternak puyuhnya ini, peternakan puyuhnya. Jadi mitra itu saya berdayakan, jadi mereka telurnya saya yang ngambil, karena di sini telur saya kurang-kurang terus. Ini seharusnya hari ini datang ada sekitar 200-500 ikat dari peternak yang lainnya. Oke, harapannya ya tadi ya di bidang perpuyuhan mungkin bisa lebih dilirik lagi oleh pemerintah, karena telur puyuh itu emas kecil yang tidak tergantikan nilainya kalau menurut saya, karena bagus untuk pertumbuhan atau perkembangan anak-anak, untuk menurunkan angka stunting. Terus kotoran puyuhnya sendiri itu juga bisa dikelola untuk pertanian yang ada di Indonesia. Sekarang kita lagi Kementerian Pertanian lagi sibuk untuk mengurus pupuk subsidi dan sebagainya. Kenapa kita tidak memanfaatkan pupuk organik yang ada di peternakan puyuh lainnya gitu sih. Menuju Indonesia 2045 ya, Indonesia Emas 2045, harapannya siapa lagi kalau bukan kita nih, milenial yang mulai untuk melakukan perubahan-perubahan untuk Indonesia. Jadi ayo teman-teman yang milenial, yang Gen Z, silakan, yang Gen Alpha juga kalau bisa kita serap, kita majukan pertanian di Indonesia dan peternakan di Indonesia supaya bisa bermain di kancah internasional. Bagi teman-teman yang pengen join atau belajar tentang perpuyuhan, bisa silakan hadir atau berkunjung ke Vigaza Farm. Kita ada sosial medianya, ada website vigazafarm.com, kemudian ada Instagram di Vigaza Farm, kemudian ada YouTube juga Vigaza Farm. Kalau nomor HP nanti bisa langsung ke nomor HP di admin kita 083 843 357 816. Nah, kemudian untuk pelatihannya sendiri kita selalu buat SOP ya. Jadi saya tidak menjual cuma-cuma, dalam arti tidak menjual, fokusnya tidak menjual, saya menjual edukasinya. Jadi itu kalau peternak baru yang pengen join ke kita, itu harus mengikuti SOP yang kita buat. Tidak serta-merta saya cuma jual puyuhnya doang terus saya lepas, enggak. Mereka harus ikutin SOP kita. Ketika itu selesai kita bisa bangun bersama, kita bisa sukses bersama. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa subscribe Cap Capung.